Malam. Apa kabar? Baik. Mungkin kita akan mengupas Ya. dan berbincang-bincang masalah Sisindo ya. Iya. Dan kita juga akan memberitahukan kepada publik siapa sih Bapak Sino itu sampai bisa menjadi King of Tikil. Tapi untuk Iya. itu kita akan bertanya dulu masalah Sisindo itu apa sih makna dari Sisindo itu? Prinsipnya simple Ya. bahwa Swissindo itu identik dengan Swiss Indonesia. Hmm. Artinya itu historical legal background daripada para pendiri negara Hmm. induk daripada 25 negara itu dicapai sebagai klimaks kulminasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Hmm. di mana di dalamnya terkait dengan negara-negara kuota-kuota sebagai tindak lanjut untuk menjadikan perdamaian dunia. Ada berapa negara yang sudah termasuk itu? Pendirinya 25 negara. 25 negara. 25 negara. Jadi 25 negara itu yang juga mengomandani atas terjadinya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia sebagai klimaks daripada historical dari sejarah peragaan perjanjian dunia dari waktu ke waktu hingga pada hari ini itu harus dilakukan kembali melalui Swissindo. Hmm. Sisindo itu institusi atau corporate? Swissindo itu corporate dan institusi. Jadi institution ownership the founding fathers. Dan ini selama ini itu bahkan satu generasi ini pun tidak memahami akan hal itu. Kenapa hal itu terjadi? Hal ini terjadi karena adanya sejarah atau mungkin boleh saya sebut sebagai kecelakaan sejarah sejak 1965 sebagai sebuah peristiwa atas klimak terjadinya perjanjian Green Hilton Memorial Meeting 1963, Tapak Siring Baru 1963, di mana di dalam isi perjanjian itu tidak lain adalah untuk memecahkan atas adanya perjanjian kelanjutan dari tindak lanjut adanya KA 55 di Bandung, kemudian juga bagian tak terpisahkan daripada perjanjian Linggarjati itu sendiri. Apa legal background dari Sisindo ini? Legal background Swissindo itu one personal online no komersial. Artinya apa di situ? Corporate dan institusi ini adalah selaku badan induk lembaga tinggi tertinggi negara bangsa semesta alam yang di dalamnya itu meliputi infrastruktur dunia berisi corporate maupun institusi. Artinya infrastruktur dunia itu meliputi Bank Dunia, Federal Reserve, yang mungkin kalau sekarang pastinya disebut ringkasnya sebagai kompresis atau corporate dan institusi itu the International Capital 300, the International Committee Organic Agency, dan United Nations Organization, mana semua itu di bawah Dewan Ikatan Dokumen Internasional selaku pemegang otoritas veto, di mana terkait dengan apa yang disebut dulu 2341 SPP, artinya surat berharga bank, itu terkait dengan XP, List of Certificate UBS, dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan sehingga standar cetak mata uang sah bayar di dunia adalah tunggal. Nah, inilah yang menyebabkan sejak jatuhnya sejarah bangsa Indonesia sejak 1965 itu sebagai bukti runtuhnya NKRI itu sendiri. Runtuhnya NKRI ini mengakibatkan runtuhnya jatuhnya Asia Pasifik. Jatuhnya Asia Pasifik itu tadi sekarang menjadi apa yang disebut dengan krisis global. Kenapa seperti itu? Kan pertanyaannya itu. Ini tidak terlepas dari apa yang disebut dulu peran Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Hal itu beliau selaku pemegang mandataris negara, bukan pemegang mandataris DPR MPR. Beliau selain selaku juga Presiden Republik Indonesia yang pertama, juga beliau disebut Paduka Yang Mulia. Kenapa itu? Nah, hal ini juga ini yang mengawali ketika ada perjanjian Tapak Siring Bali yang di situ disebutkan juga ada akan adanya pembangunan kembali atas adanya 3 perjanjian perponding dunia. Itu yang disebut juga Mataram Rum,
Mataram Hindu dan Mataram Islam, di mana beliau pada saat itu mencanangkan akan dibangun kembali atas 9 kerajaan berponding Jawa. Dari situlah nampak ada skenario apa sehingga 65 itu meledak dengan bahasa yang mungkin saya lebih sebut itu sama dengan yang lainnya, itu G30 SPKI. Tapi apakah ia itu seperti itu? Tapi kemunculan Susindo saat ini membuktikan bahwa apa yang kemarin pernah dirilis itu melalui beberapa media, termasuk pertemuan terakhir yang kemarin disampaikan waktu di Hotel Santika Cirebon, itu juga sudah mengawali. Bahkan kita membuka diri sebagai kesatria-kesatria bangsa ini harus memulai ketika pemerintah kita terpuruk, ketika pemerintah sudah tidak legitimit, dan ketika rakyat sudah tidak bernegara. Kepada siapa rakyat itu minta perlindungan dan lain-lain. Maka Susindo dalam hal ini selaku badan induk lembaga tinggi tertinggi negara sebagai institusi pendiri negara wajib dan bertanggung jawab atas adanya perjalanan sejarah ini, khususnya bangsa Indonesia. Kapan didirikan Susindo ini? Susindo itu berjalan dari waktu ke waktu. Di dalam perjanjian ini diawali atau dimulai lebih ringkasnya dari sejarah asal usul NKRI, di mana di dalam mencapai kemerdekaan itu melibatkan berbagai unsur suku dan budaya maupun kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara ini, terkait juga dengan perjanjian antar umat beragama di dunia dan perjanjian kerajaan langit dan bumi. Jadi kalau boleh disebut bahwa adanya Susindo adalah itulah kata lain daripada sebuah yang disebut kata dunia. Jadi itu kata lain daripada bahasa lembaga Tuhan yang Maha Esa. Itu. Di mana Susindo itu didirikan, Pak? Susindo itu Swiss dan Indonesia. Jadi kulminasi dari sejarah ke sejarah, dari sejak perjalanan Romawi dulu, itu juga terkait dengan hal ini. Romawi dulu sebuah negara yang besar, yang pada akhirnya pada satu klimaksnya juga dia terpecah menjadi 47 negara, hingga kulminasi perjalanan sejarah yang disebut imperialisme, nasionalisme, dan paham-paham isme lainnya itu timbul di dunia ini. Sebenarnya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan kulminasi daripada itu adalah sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua itu menjadi lebih simpel. Kenapa? Karena di situ terkait dengan apa yang disebut dengan pilot project Law Columbia River. Nah, dari situ itu Law Columbia River itu Washington DC tahun 1941. Disitulah salah satu pilot project yang sebenarnya itu bagian daripada tak terpisahkan selain kar negara di Republik ini. Kar negara di Republik ini, yang artinya setelah Perang Dunia Kedua berakhir, seluruh tim Tekpos Macan Putih sejak 1818 itu, sejak Super Semar 1375 itu menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan, karena dari waktu dan ke waktu itu Susindo itu bertugas menciptakan bagaimana sebuah negara itu harus berdiri maupun sebuah bank itu harus berdiri. Karena selaku KHK, Koridor Hukum Facilio Legis Orfilis, yang tidak diberikan kepada lembaga ataupun institusi nasional maupun internasional manapun itu. Jadi ini adalah lembaga yang paling tertinggi gitu ya, Pak? Ya, karena itu terkait dengan Akrof. Akrof itu ada 5. Pertama, Akrof kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya ini terkait dengan misi Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Apa misinya itu? Mungkin nanti bisa dijelaskan apa misi itu Susindo. Akrof kepada Tuhan Yang Maha Esa itu meliputi daripada metafisika. Karena Tuhan itu Maha Suci, dan ini meminta juga tidak bisa, menolak juga tidak bisa. Jadi itu juga bagian yang jelas daripada keberadaan saya harus menyampaikan hal ini kepada umat umumnya, karena punya tugas tiada lain juga untuk menyatukan umat kembali kepada jalannya. Yang kedua, akrof kepada para malaikat. Yang ketiga, akrof kepada Rasul dan Nabi.
yang keempat akrab kepada Pancasila dan UUD 1945 dan akrab sesama makhluk. Artinya di sini jelas bahwa rangkaian ini tadi kita harus melaksanakan kembali apa yang disebut dengan Pancasila Dharma, dan itu juga sejak Medang Kamulian pun sudah ada yang disebut dengan Pancasila Dharma. Mungkin bisa diceritakan siapa-siapa saja yang mendirikan Swisindo ini, dan bisa diceritakan sedikit mungkin Bapak historinya bisa seperti ini gimana? Kalau saya ini hanya sebagai tongkat estafet. Saya penerima tongkat estafet. Dan ini bukan perjanjian ini tidak dengan manusia. Tapi ya, tapi dengan Tuhan itu sendiri melaksanakan dan memerintahkan. Saya pun tidak berkehendak untuk melaksanakan ini karena saya merasa tidak sanggup. Tapi ketika Tuhan itu menjelaskan hal-hal sesuatu yang kadang di luar akal pikiran manusia, dan dijelaskan bagaimana sebuah asal usul itu diciptakan, terkait juga dengan sebelum adanya penciptaan atau alam kosong, dari situ saya baru bersedia menerima untuk melaksanakan atau kembali untuk melaksanakan penciptaan sistem kembali. Dan ini juga terkait dengan apa yang beliau tulis, Presiden Soekarno. Mungkin lebih tepatnya ada sebuah buku itu di bawah bendera revolusi yang disebut dengan Renaissance atau kelahiran kembali. Jadi mungkin itu terkait sejarah dari mana itu berdirinya dan bagaimana saya melaksanakan ini. Tiada lain, hanya dituntun saya hanya digerakkan apa yang harus saya lakukan dari sebuah pemahaman meta dan fisika kembali ke dalam diri manusia, untuk melaksanakan kembali tatanan di dalam koridor sistem hukum dunia itu sebagai satu keterkaitan yang tidak terpisahkan seperti manis dengan gula. Jadi tatanan-tatanan yang terkait dengan Swisindo itu adalah tatanan daripada eksibit A dan B. Eksibit A dan B itu kerajaan dan negara. Artinya sebuah sistem monarki maupun republik itu pada hakikatnya itu sebenarnya sama. Tapi ketika sebuah sistem monarki ini terlepas menjadi sebuah bakasta republik, dan ketika republik ini menjadi demokrasi yang semu, ini juga sebagai salah satu alat kehancuran tentang republik itu sendiri, yang tanpa disadari kita bisa melihat di sisi baik lembaga kita yang disebut DPR MPR, semuanya tidak perlu kita menjas itu atau mengakami, rakyat sudah tahu dan rakyat pintar. Jadi saya bagian daripada rakyat. Mungkin saya juga tidak pintar, tapi saya mengerti kalau itu benar atau salah. Jadi pendiri Swisindo itu siapa saja, Pak? Pendiri Swisindo secara proklamator adalah beliau. The founding father salah satunya adalah Semaun Kartanegara. Itu saya mengakui juga kepada beliau. Beliau juga bagian daripada yang menuntun saya untuk mengenali kembali hal-hal ini, karena ketika saya ditugaskan Sang Maha Kuasa harus kepada siapa saya bertanya. Karena awal dari saya mengerti itu justru bukan masalah apa yang terkait dengan beliau Bung Karno. Swisindo pada saat itu saya belum tahu. Saya hanya diberikan mindset di akal pikiran saya itu bahwa mercusuar dunia ini terkait dengan sesuatu hal dimensi alam. Dimensi alam ilahiyah atau alam esa, dimensi alam semesta, dan dimensi alam bersada atau alam nusantara. Nah, dari situ di dalam perjalanan itu tadi menyangkut apalagi saya, bahkan saya sempat putus asa ketika saya tidak menemukan jawaban pada saat itu. Saya harus bertanya kepada siapa, karena di akal pikiran saya ini tidak seperti pada umumnya itu. Saya pernah mencari mati, bahkan saya pernah benci uang karena aku tidak tahu apa di akal pikiranku saat itu. Saya hanya dibawa di alam-alam yang Tuhan kehendaki untuk mengenal perjalanan-perjalanan ini, hingga pada akhirnya di Bali itu saya menemukan semua jawaban daripada yang Tuhan itu maksudkan. Bahkan mercusuar dunia itu sendiri dipersaksikan secara metafisika, yang pada hari ini juga saya menyampaikan di dalam rilis Unlimited itu juga tentang mercusuar dunia. Pendiri beliau
apa yang disebut tadi saya katakan di atas, dari mulai S. Jacques Desmond Kartanegara adalah orang yang pertama saya mintain pertanggungjawaban. Mungkin bisa diceritakan lebih spesifik lagi kenapa bisa menjadi king of the king, gitu kan, biar publik Ya, semua tahu, terus kaitannya langsung ke Swiss Senate kayak gimana ya. gitu. Asal mula sejarah King of King itu diawali dari sebuah sejarah yang mungkin itu timbul di masyarakat kita cukup dipahami, di mana itu diawali dari sejak Prabu Ponokling, kemudian daripada Pangeran Jawab dan Westerling. Dari sinilah terjadi perjanjian hingga hari ini. Sejarah King of King itu sendiri sebagai kutub utara itu untuk membangun dunia dan kutub selatan untuk perdamaian dunia. Kurun waktu dan kurun waktu itu yang disebut wal awal wal akhiru itu, setiap terah sejarah itu harus selesai, ya harus selesai. Hanya di dalam format selesai ini semuanya untuk memasuki wilayah gerbang kemerdekaan agung. Sebab beliau pada saat itu selaku proklamator RI sebagai salah satu pendiri negara di sini itu juga baru menyampaikan ke hadapan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi salah satu pendiri itu tadi Semaun Kartanegara, beliau Bung Karno, ada bahasa Kusno Paitullah juga. Di situ juga tidak terlepas dari Syekh Ali Samsudin, karena beliau itu juga selaku pemilik tanah Jawa. Apalagi terkait dengan hikayat ataupun sejarah yang pasti itu adanya adalah yang disebut dari perjanjian Sabto Palonaya Genggong, atau kalau orang Jawa itu disebut Semar boleh, makanya ada terkait di bahasa Semar Super Semar. Bagaimana Susindo itu bisa didirikan, apakah itu ada kaitannya dengan dimensi alam tadi itu? Iya, Gimana? iya. Tuhan itu merencanakan sesuatu, bumi ini mau dibikin apa. Sama saya melaksanakan ini juga seperti begitu. Ketika saya tidak merasa sanggup untuk menata bumi seperti sekarang ini, apalagi situasi yang seperti ini, tidak mungkin di akal manusia seperti saya. Tapi dari situ Tuhan menunjukkan sesuatu hal yang harus dilakukan. Saya mau melaksanakan juga dengan cara apa dan bagaimana. Tuhan memberikan pertanyaan itu. Saya hanya menjawab bahwa saya hanya minta dilakukan pertama dengan mujizat, yang kedua dengan sistem, dan itu mungkin lebih tepat disebut neo. Neo itu nol ilmu kosong kalau di bahasa Jawa, kalau orang Jawa itu ya. Kalau di Eropa ataupun Amerika mungkin lebih disebut penguasa awal akhir. Kalau di pewayangan kita itu disebut pangeran awal akhir atau Kelura Semar, boleh. Semuanya itu ada dimensi-dimensi itu tadi terkait langsung bahkan hingga hari ini, karena pada hari ini kita hanya menyelesaikan tugas pertanggungjawaban hidup selaku makhluk kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana bahwa di dalam perjalanan manusia itu semuanya mempertanggungjawabkan nama dan angka lahir. Atas dasar apa Bapak ingin mewujudkan Indonesia menjadi suara dunia ini? Dan visinya apa dengan Susindo ini? Pertama, atas dasar perintah. Perintah saya jelas dari Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya itu diberikan alat bukti yang itu tidak terbantahkan secara secara masyarakat umumnya maupun secara konstitusi. Sebab identik data code ownership, nah, itu saya terima, artinya itu sebagai bukti owner keberadaan seluruh infrastruktur dunia, karena itu sebagai alat bukti juga atas perjanjian Bernina Agreement di dalamnya yang 25 negara itu, di mana aset-aset itu digunakan oleh 25 negara dan pada situ juga oleh 40 bank sentral, dan sebagai alat bukti hingga hari ini Monas itu masih tegak berdiri. Artinya apa? Bahwa perjanjian ini terkait erat antara metafisika dengan fisika, di mana itu terkait dengan association system, association security of president, bahwa di atas presiden ada presiden, bahwa di atas dinasti ada dinasti, di mana di sini kita harus membuktikan bahwa Tuhan itu maha menguasai apa yang di langit maupun di bumi. Tanpa mengerti ini, manusia tidak akan pernah mengerti bahwa Tuhan menguasai apa yang di bumi.
bisa membuktikannya dengan bukti-bukti apa gitu, Ya, apa ke publik gitu, bisa, asetnya seperti apa gitu, bisa. bisa. Dan yang disebut identity code data ownership itu sesungguhnya itu tersimpan secara data juga. Pada saatnya itu juga, pada saat itu juga ada di Bank Indonesia, di World Bank, ada description ID history itu tadi adalah comprises owner, grant, collateral, ya, board of director, corporate maupun institution, itu sebagai klimaks apa yang disebut dengan authority of veto. Jadi isi daripada mikrofilm tadi itu adalah sertifikat negara, itu sebagai bagian yang menjadikan kenapa ada unlimited power atau attorney only, one personal only di situ, karena itu adalah lisensi cetak standar sah bayar mata uang dunia yang meliputi 4 tatanan aset dunia. Yang pertama itu dari pertambangan, yang kedua itu perkebunan, yang ketiga itu pertanian, dan yang keempat itu adalah perhubungan. Nah, aset-aset inilah yang menggerakkan dari perjanjian ke perjanjian itu, karena itu sebagai bukti dan alat bahwa sebuah negara itu harus berdiri. Artinya kalau perkebunan pasti ada lahannya kan, pertanian juga sama begitu, perhubungan apalagi. Makanya di situ terkait dengan sejarah agenda perponding, antenemeng sampai pajak itu. Makanya ketika pajak ini masih ada, artinya apa itu? Karena pajak itu kan UPT, ya, pajak itu UPT. Jadi itu juga bagian tak terpisahkan daripada sebuah asosiasi sistem dalam dimensi dunia maupun alam semesta. Mungkin bisa dijelaskan visi dan tujuannya Swisindo itu akan bergerak seperti apa gitu untuk Indonesia mercusuar dunia. Ya, misi dan visi daripada Swisindo itu sebagai motor, sebagai wadah atau alam semesta yang di mikrofilmkan dari makrokosmos ke mikrokosmos dalam bentuk institusi, itu bagian untuk melaksanakan apa yang disebut dengan bahasa Rahman Rohim kalau orang Islam.